Assalamualaikum, halo my friend, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, kembali lagi bersama Green my friend di sini, channel tentang aquascape dan bonsai. Di video saya yang ketiga ini masih seputar aquascape ya. Kali ini saya mencoba membuat gas CO2 DIY. Sebenarnya apa sih kegunaan CO2 itu? Ya, seperti sedikit saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau kita manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas, sedangkan tumbuhan itu membutuhkan CO2 untuk berfotosintesis. Yang enggak CO2 saja ya, juga termasuk cahaya dan lain-lain. Karena kita menanamnya di dalam tank, otomatis tempatnya terbatas. Jadi mau nggak mau kita harus mensuplai CO2 dari luar. Kalau kita menanamnya di tempat terbuka seperti di pot ataupun di lahan yang luas, kita nggak perlu mensuplai CO2 karena di alam terbuka itu sudah terkandung banyak sekali CO2. Kalau kita beli tabung CO2 itu ada ya, tapi harganya sedikit mahal, jadi kita antisipasi untuk membuatnya. Alat-alat yang dibutuhkan seperti ini, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu botol bekas air mineral yang besar dan botol bekas air mineral yang kecil. Kalian kasih air jernih, jangan sampai penuh ya, sekiranya segini. Ini nanti untuk ruang untuk gas CO2 tersebut. Kemudian beberapa kop ukuran selang aerator, kemudian sambungan L, dan ya ini keran ya. Sebenarnya keran seperti ini kurang efektif ya, sering terjadi kebocoran. Kalau yang bagus itu terbuat dari logam kalau nggak salah. Maka dari itu saya memberi solatif agar mengantisipasi kebocoran. Lalu berikutnya tutup botol air mineral, kalian kasih 2 lubang dan sambungan selang aerator. Ini untuk botol yang kecil, jangan sampai bocor ya. Kalian kasih lem kaca atau lem G. Sebenarnya ada sih yang pabrikan, tapi harganya minimal 20-25 ribu kalau nggak salah. Dan kemudian 1 lubang untuk botol yang besar. Lalu ini ada selang aerator ukuran kira-kira 5 cm dan puntung rokok. Ini nanti fungsinya untuk diffuser ya, karena saya termasuk reaktif, jadi ya pakai alat seadanya saja. Kemudian ini selang aerator panjang, ini tergantung meja dan tank kalian ya, ini menyesuaikan saja. Lalu berikutnya ini selang aerator lagi, kira-kira panjangnya 30 cm. Ini nanti untuk masuk ke dalam tank. Kemudian selang aerator lagi kira-kira 20 cm. Ini untuk sambungan dari botol yang besar dan yang kecil. Lalu selang aerator lagi kira-kira 15 cm. Ini nanti untuk disambungan ke bawah yang 2 lubang ya, 2 lubang dari tutup botol air mineral. Kemudian ini ada gula pasir. Lalu ini ukurannya kalau nggak salah 1/4 kilo ya. Kemudian soda kue, sebenarnya ini nggak terlalu dibutuhkan, tapi untuk pelengkap saja. Dan yang paling penting ini Formipan, ragi Formipan. Ingat ya, harus ragi Formipan, jangan ragi tape. Karena saya sudah mencoba pakai ragi tape tapi nggak berhasil. Ini nanti kita larutkan bersama gula pasir. Ingat ya, Formipan dengan ragi tape. Oke, langsung saja kita larutkan gula pasir ke dalam air botol yang besar.
Oke my friend, saya tadi sudah melarutkan gula pasir ke botol yang besar. Langsung saja kita masukkan soda kue. Ini terserah ya, karena ini sebagai pelengkap. Aduh, wah jatuh. Kita pakai alat bantu. Ini dia corong. Oke, kita lanjutkan. Masukkan soda kue. Ini bekas yang kemarin ya, soda kue sama vermipan. Sayang kalau dibuang ya, kita pakai lagi. Kemudian langsung saja kita masukkan ragi vermipan. Biasanya saya pakai gula 1/4 kilo itu setengah saset ya. Oke, sudah masuk semua. Kita kocok-kocok dikit. Oke, nanti ragi vermipannya akan memakan gula pasir, lalu terjadi fermentasi dan menghasilkan CO2 dan alkohol. Kita lanjutkan untuk merakitnya. Ini sudah saya sambungkan ya, satu sambungan untuk botol yang besar, 2 sambungan untuk botol yang kecil, dan di bawahnya ini ada selang aerator ya, harus lurus dengan sambungan yang di atas. Lanjut kita merakitnya selang aerator yang panjang. Ini nanti untuk disambungkan ke keran dan juga selang yang masuk ke dalam tank ya, kurang lebih seperti ini. Kita sambungkan ke kerannya, lalu kita lanjutkan untuk menyambung selang aerator yang masuk ke dalam tank ini ya. Kita langsung masukkan, kemudian kita sambungkan L ini tadi untuk diffuser ya. Kalau kalian ada, aduh sampai jatuh kamera saya. Oke, kita fokuskan dulu. Ini ya, kita lanjutkan dari mana tadi? Oh ya, kalau kalian punya dana lebih baik pakai untuk membeli diffuser yang pabrikan ya, karena diffuser seperti ini kurang efektif ya. Gak apa-apa kalau kalian selalu mengganti puntung rokoknya ketika mampet ya, karena ini diffuser seperti ini ya bertahan kurang lebih 5 hari sampai seminggu lah. Biasanya terjadi kemacetan. Untuk mengantisipasi ya, kita tinggal buang puntung rokok, ganti yang baru, itu sudah berjalan normal lagi ya. Karena ini untuk menghemat biaya ya, sekali lagi karena saya ini kere aktif, jadi ya pakai alat-alat yang ada saja. Oke, sudah dimasukkan diffusernya, sudah kita sambungkan seperti ini kira-kira. Langsung kita sambungkan ke tutup botol dari botol air mineral yang kecil. Oke, sulit juga ya. Ya sudah ya, kira-kira seperti inilah rangkaiannya. Ini nanti akan terjadi fermentasi gas alkohol dan CO2 masuk ke dalam air mineral yang kecil, dan fungsinya air jernih ini untuk mengikat alkohol, jadi yang keluar ke tank itu hanya CO2 saja. Oke my friend, ini sudah saya taruh di bawah meja ya, kira-kira seperti ini. Ini menyambung, dan saya sudah kasih lubang di meja saya untuk jalan keluarnya selang dan masuk ke dalam tank. Kira-kira ya seperti inilah gambarannya. Oke, kita tunggu beberapa waktu agar gas CO2 nya keluar. Ya,
Oke my friend, akhirnya keluar juga gelembung-gelembung kecil atau gas CO2 nya setelah kurang lebih 2 jam ya tadi saya menunggu. Akhirnya keluar juga CO2 nya. Nah seperti inilah. Oke, kita lanjut mengecek kondisi tank aquascape. Nah ini mulai keluar alga ya. Ini wajar saja di awal-awal setting. Jadi jika kalian pertama kali men-set aquascape kemudian keluar alga seperti ini, itu wajar saja dikarenakan kondisi airnya belum maksimal ya. Nanti setelah 1-2 bulan alga seperti ini akan hilang, tergantung bagaimana kalian menjaga kondisi air. Ya setidaknya seminggu sekali kalian mengganti airnya 50% dengan air galon isi ulang. Atau juga kalian bisa memasukkan alga eater seperti keong tanduk, udang dan ikan jenis-jenis alga eater. Sedikit saja ya, ini jika kalian ingin men-set awal aquascape, apa sih yang harus kalian siapkan? Yaitu pertama kali yang harus kalian siapkan yaitu tema apa yang akan kalian ambil. Kan banyak tuh tema seperti Dastal, Iwagumi, natural dan lain-lain. Itu untuk apa? Karena nanti jika kalian syukur men-set saja dan kalian melihat settingan orang lain yang lebih bagus, nanti kalian akan mengikuti settingan orang tersebut dan kalian membongkar settingan awal kalian. Jadi apapun hasil dari settingan kalian itu adalah karya kalian, jadi kalian rawat dan terus menjaganya seperti ini ya. Meskipun settingan saya ini enggak bagus-bagus amat, tapi saya akan mencoba merawatnya, karena aquascape itu bukan hanya sekali tanam udah enggak, tapi bagaimana kita menjaga kondisi air dan merawat tanaman tersebut seterusnya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kita lanjut lain waktu. Salam aquascape.